nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi bersama saya yang mungkin teman-teman sudah sering lihat ya, pada kegiatan DSL. Biasanya saya menjadi host, tapi pada kali ini saya diamanahkan untuk menjadi narasumber pada kegiatan TIR pada pagi hari ini. Oke. Pada kegiatan kali ini, kakak akan membawakan materi tentang SKI. SKI itu apa? SKI itu sejarah kebudayaan Islam. Nah, sejarah kebudayaan Islam ini, kakak akan mengkerucutkan menjadi sejarah kebudayaan Islam sebelum fase kenabian. Nah, dari sebelum fase kenabian ini, kakak kerucutkan lagi, karena banyak tuh fase sebelum kenabian tuh banyak peristiwa-peristiwa penting. Soalnya ada peristiwa pembubaran Ka'bah yang nanti Rasulullah dijuluki dengan gelar Al-Amin. Ada peristiwa Perang Fijar pada saat Rasulullah berusia 15 tahun. Dan ada lagi peristiwa misalnya Rasulullah berdagang ke Syam, ada lagi peristiwa apa lagi namanya? Rasulullah dibelah dadanya. Nah, itu merupakan peristiwa-peristiwa, serangkaian peristiwa yang terjadi sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul. Jadi ada banyak. Itu peristiwa-peristiwa persiapan. Nah, pada kali ini kakak akan membahas tentang peristiwa pada tahun kelahiran Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu beliau lahir pada tahun berapa? Ada yang tahu? 15 Rabiul Awal. Ya, itu tanggalnya, tahunnya? 571 Masehi. Oke, 571 atau 570 ya, antara 70 71. Ya, betul. Itu tahun secara Masehinya. Nah, tapi kalau secara tahun Arabnya, namanya tahun apa namanya? Tahun gajah. Jadi waktu itu tuh tahun Hijriah itu belum ada, gitu. Karena tahun Hijriah itu sendiri baru ada ketika zaman Khalifatul Rasyidin, yaitu Khalifah yang kedua, itu Umar bin Khattab, itu baru ditetapkan menjadi tahun resmi. Nah, itu dihitung kapan? Satu Hijriah itu dihitung dari pada tahun Nabi hijrah gitu. Jadi begitu Nabi pindah dari kota Mekah ke Madinah, nah itu disebut tahun 1 Hijriah. Nah, ini berarti tahun ini belum ada nih gitu. Jadi gimana orang-orang Arab itu mengenal tahun tuh gimana sih sebelum ada tahun Hijriah, karena kan mereka juga nggak pakai Masehi gitu kan. Nah, bangsa Arab sebelum adanya tahun Hijriah itu, tahun Islam, mereka itu mengenal tahun itu dengan mengaitkan peristiwa yang terjadi, peristiwa besar yang terjadi pada tahun tersebut gitu. Makanya kita tahu bahwa Nabi itu lahir pada tahun gajah gitu kan. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun itu ada peristiwa gajah, yaitu ada peristiwa yang mana pasukan bergajah ingin menghancurkan Baitullah, Baitul Haram. Nah, ada lagi contoh tahun yang dinamakan dengan tahun kesedihan, Amul Huzn. Nah, kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Nah, di situ ada dua peristiwa penting. Yang pertama yaitu adalah kematian dari Abu Thalib, yang mana paman beliau yang sangat menyokong dakwah beliau, gitu ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bentar. Dan juga pada tahun itu juga terjadi peristiwa wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, yang mana itu membuat hati beliau itu sangat sedih. Makanya pada tahun tersebut dinamakan Amul Huzn.
Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah tadi ya, yang udah saya bilang. Kenapa sih kita harus bahas sejarah gitu ya? Kenapa sih Kak, aku bahasnya sejarah? Sejarah itu kan masa lalu gitu. Bahas masa depan dong Kak, jangan masa lalu mulu gitu. Nggak move on gitu. Nah, kenapa kita harus bahas sejarah? Ini menarik. Karena ilmu sejarah itu bukan untuk diratapi. Bukan untuk misalnya kita punya sejarah kelam gitu. Itu bukan untuk diratapi, tapi untuk dijadikan sebagai pelajaran. Nah, jadi fungsinya ilmu sejarah itu dalam kehidupan itu sama aja kayak fungsi spion pada kendaraan, gitu, pada motor atau pada mobil. Yang mana untuk melangkah maju, kita juga perlu melihat ke belakang. Kita perlu melihat ke belakang. Kenapa? Agar kita tidak jatuh atau tidak berbuat kesalahan pada frekuensi yang sama gitu. Jadi oh ini saya pernah salah di sini, jadi kita nggak boleh ngulangin lagi. Oh ini pendahulu kita pernah keliru di sini, kita nggak boleh ngulangin lagi. Gitu. Karena menurut polanya sejarah itu ada 3 pola. Yang pertama itu pola siklis. Siklis itu siklus ya, dia itu muter. Gitu. Jadi semua sejarah pasti terulang kembali. Oke? Semua sejarah pasti. Sejarah itu sebenarnya peristiwa yang sama, cuman terulang kembali gitu. Itu peristiwa siklis. Yang kedua itu ada yang mengatakan sejarah itu peristiwa linier atau garis lurus. Jadi sejarah itu nggak ada yang berulang, sejarah itu semuanya beda, gitu kan. Misalnya Nusantara sama Indonesia itu suatu hal yang beda. Nusantara, Indonesia, periodenya beda, kejadiannya beda, nggak ada kaitannya sama sekali. Maksudnya nggak bisa terulang kembali gitu. Nah yang ketiga itu ada dia ini tengah gitu antara siklis sama tadi linier, dia itu spiral. Jadi sebenarnya sejarah itu adalah sesuatu yang berulang, namun subjeknya itu dan objeknya itu berbeda. Gitu. Misalnya contoh, Islam pernah asing. Nah, padahal Islam goris. Yang saya kuno goriban kamalil ibadah. Jadi Islam itu asing pada awalnya dan akan kembali asing. Sebagaimana yang di awal. Nah, jadi itulah dari asing menjadi asing lagi. Itu kan suatu maksudnya suatu perputaran gitu kan. Tapi apakah pelakunya sama? Beda gitu. Asing yang pertama itu pada zaman Nabi, nah, asing yang terakhir itu ya pada zaman kita gitu, pada zaman akhir zaman. Jadi gitulah mengapa kita belajar sejarah, itu urgensinya. Bahkan pada Al-Quran sendiri itu sejarah itu sangat banyak disebutkan. Sebagian besar surat Al-Baqarah itu berisi sejarah. Sejarah Nabi Musa. Ya, kita tahu sejarah Nabi Musa itu sangat banyak diulang-ulang. Dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Toha, dan dalam surat yang lainnya itu sangat banyak. Juz 30 juga ada kisah Nabi Musa dan Firaun. Jadi sejarah itu sangat penting. Oke? Tadi kita udah prolognya ya atau mukadimah mengenai urgensi dari ilmu sejarah. Sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan kita hari ini, yaitu pembahasan tentang mengenai tahun gajah. Oke. Sebelum kita membahas tentang peristiwanya, kita harus tahu dulu nih siapa tokoh sejarahnya nih. Siapa yang memantik peristiwa gajah? Nah, ada yang tahu siapa yang mencetuskan perang gajah ini? Nama rajanya? Abraha. Bisa. Siapa? Abraha. Oke, betul. Abraha ya. Jadi namanya itu rajanya Raja Abraha. Siapa sih Raja Abraha itu? Kita harus tahu dulu siapa itu Raja Abraha. Supaya tahu nih apa sih motivasi Raja Abraha itu mau ngancurin Ka'bah gitu. Apa sih? Kan
Dan di mana sih tinggalnya Raja Abraha gitu sampai dia mau mengusik Baitullah Al-Haram. Oke, jadi Abraha itu dia itu berasal dari suatu daerah di selatan Arab, di Yaman. Di Yaman. Yang mana itu dia tadinya adalah sebuah tentara kerajaan di daerah Yaman, yang mana dia akhirnya itu membelot kepada rajanya sendiri. Dia memberontak atau sekarang itu kudeta lah. Kudeta. Oke. Jadi dia itu mengkudeta raja sendiri. Raja siapa? Rajanya bernama Aryat. Raja Aryat. Jadi dulu itu kawasan Jazirah Arab, khususnya di daerah yang sekarang jadi Arab Saudi itu, yang di tengah Arab, bagiannya di tengah, itu kawasan yang nggak menarik bagi perpolitikan dunia. Gitu. Yang mana kita tahu, waktu itu ada 2 kerajaan besar. Kan? Kerajaan apa? 2 kerajaan besar pada zaman Nabi. Ada yang tahu? Ayo. Kerajaan, oke kakak sebut satunya. Yang satu kerajaan Romawi. Yang kedua kerajaan apa? Persia. Oke, betul. Kerajaan Persia. Oke, betul. Betul. Jadi kerajaan Persia itu ada di Semenanjung. Agak lupa namanya. Yang sekarang itu wilayah Iran. Wilayah Iran itu wilayahnya Persia dulu. Wilayah Persia. Nah, terus di utara Arab itu ada kerajaan Romawi. Romawi Timur. Itu menguasai bagian Syam. Yang sekarang jadi Palestina, Jordania, Israel, Suriah. Nah, itu dulu di bawah wilayahnya kerajaan Romawi Timur. Nah, sekarang di selatan Arab itu ada kerajaan Yaman tadi. Nah, itu dia Yaman itu dia sebagai apa ya kalau sekarang ya? Daerah otonomi lah yang di bawah gubernur gitu. Gubernur dari kerajaan Habasyah. Tahu kan Habasyah di mana? Ayo, Habasyah di mana? Sekarang di Ethiopia di Afrika. Jadi itu di bawah pengaruhnya Habasyah, tapi itu di selatan Arab. Jadi itu dia wilayah di bawah kekuasaan otonomi. Nah, jadi singkatnya itu dia itu mengkudeta si Abraha itu yang tadi dia seorang pasukan militer, dia itu mengkudeta rajanya sendiri yang bernama Raja Aryat. Dia itu mengumpulkan pengaruh lah dari warga-warga sekitar Yaman itu untuk menggulingkan rajanya sendiri. Oke. Nah, untuk kita tahu itu, dan dia itu orangnya sifatnya Abraha itu licik. Dia itu pendek, gemuk. Sedangkan lawannya itu Raja Aryat tadi itu tinggi gitu ya, putih gitu lah. Nah, ketika mereka ingin berperang, pasukannya itu si Abraha itu, ini sebelum terjadinya ini nih, belum ada ide buat menghancurkan Ka'bah, belum. Ini masih proses dia menjadi seorang raja dulu. Ketika dia ingin mengkudeta itu, dia mau menyiapkan perang, tapi dia itu sekali lagi tadi saya bilang dia itu orangnya licik. Jadi dia itu menawarkan sebuah ide lah gitu kepada Raja Aryat. Wahai Raja, ini sesungguhnya ini adalah pertempuran engkau dan aku. Jadi janganlah engkau melibatkan orang-orang kita untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu. Karena ini pertempuran kita, marilah kita berduel. Gitu. Dia ngajak berduel tuh seolah-olah wah udah siap gitu. Padahal enggak.
Tadi kan udah saya sebutin dia itu pendek gemuk ya. Jadi dia itu curang. Jadi apa yang dilakukan? Ternyata si Abraha itu tadi dia itu membawa seorang pasukan di belakang punggungnya. Jadi dia ngumpetin orang di belakangnya. Ngumpetin orang di belakangnya ketika dia bertarung dengan Raja Arya tadi, dia itu ternyata kalah, gitu, kalah. Dan palanya itu kena sabetan pedang lah, kena sabetan pedang, sehingga ada luka di sini, ada garis. Jadi mukanya itu seperti terbelah. Makanya dia disebut dengan Abraham al-Ashram. Abraham yang bermuka terbelah. Nah, ketika dia sudah mulai terpojok, akhirnya dia memerintahkan tadi seorang pendampingnya yang di belakang itu buat menusuk Arya. Akhirnya Raja Arya kalah, dan karena tadi udah sepakat siapa yang menang dari duel itu, maka dia menjadi sang raja. Naiklah Abraha menjadi raja yang baru, gitu. Nah, mendengar dikudetanya seorang gubernur tadi, karena dia tadi daerah di bawah kekuasaan Habasyah ya, jadi Raja Habasyah itu marah karena anak buahnya dikudeta sama anak buahnya juga, gitu kan. Gubernurnya dikudeta sama mereka panglima militernya lah. Akhirnya dia minta maaf ke Raja Najasyi. Akhirnya dia memberikan hadiah dan beberapa pujian, akhirnya dimaafkan oleh Raja Najasyi. Selanjutnya, untuk menarik hati sang raja ini, Abraha membangun sebuah gereja. Karena masyarakat Abbasiyah itu umumnya itu dia beragama Nasrani. Ya, yang kita tahu kan pada zaman Nabi kan itu ya Raja Najasyi ya. Pada zaman Nabi itu kan dikenal sebagai Raja Nasrani yang bijak, gitu, yang adil. Nah, baik lagi. Kemudian Abraham membangun gereja yang sangat besar, tinggi, megah, dan mewah. Jadi dia ingin membuat gereja yang nggak ada tandingannya di dunia, gitu. Dia ingin membuat gereja yang nggak ada tandingannya di dunia. Yang mana dia ingin gereja tersebut jadi pusat peribadatan lah, gitu. Jadi ibarat kata dia itu mau gereja itu jadi sekarang seperti Ka'bah, didatangi orang dari penjuru dunia, gitu. Nah, singkat cerita, karena gerejanya sudah terbangun, namun apa yang dicita-citakan oleh Abraha itu tidak kesampaian, gitu. Kenapa? Karena ternyata orang-orang Arab itu nggak datang ke gerejanya, karena orang-orang Arab itu datangnya malah ke Baitul Haram, ke Ka'bah. Nah, akhirnya ada seorang Arab gitu ya, seorang bangsa Arab yang datanglah ke tempat Najasyi tersebut. Ke tempat Abraha tersebut. Dia melihat gerejanya yang sangat besar. Akhirnya Abraha itu menanyakan, bagaimana pendapatmu jika aku meminta orang-orang Arab itu buat beribadahnya itu ke sini, tidak ke Ka'bah, tidak ke Ka'bah. Akhirnya karena yang diajak bicara itu mungkin seorang Arab Baduy gitu. Arab Baduy itu Arab suku gunung gitu, yang tinggal di pegunungan, pasir, jadi dia nggak punya tempat tinggal. Akhirnya karena sifatnya orang Arab Baduy itu yang kalau kita kenal sekarang itu seperti apa ya, barbar lah gitu ya.
barbar. Nah, jadi dia itu apa responnya? Responnya itu ternyata, mohon maaf, gereja yang sudah dibangun dengan mewah tersebut itu ternyata oke. Karena waktunya udah mau habis, jadi kita percepat aja. Jadi akhirnya sama orang Arab tadi itu diberikan kotoran, pup ya gitu ya, dipupin. Nah, akhirnya melihat kejadian tersebut sangat marah si Raja Abraha. Sehingga akhirnya si Raja Abraha itu memutuskan untuk menyerang Ka'bah. Jadi tujuan dia itu cuma satu, pengen ngancurin Ka'bah supaya orang itu bisa datang ke gerejanya. Akhirnya disiapkanlah pasukan Abraha, yaitu dia menyiapkan pasukan gajah. Karena tadi yang saya bilang dia wilayah intinya itu dari negara Afrika. Negara Afrika itu banyak gajah ya. Jadi dia itu datangkan gajah dari sana. Yang mana pasukan gajah itu merupakan pasukan yang sangat kuat pada zaman dulu. Karena kita tahu pada zaman dulu itu nggak ada pasukan yang menggunakan gajah, terutama di wilayah Arab nggak ada. Yang mana biasanya kalau perang itu kalau nggak jalan kaki, ya naik kuda. Paling kuat ya naik kuda. Gitu. Ini naik gajah, gitu kan? Naik gajah kan kita tahu tinggi, gitu. Jadi mau nyerang susah, paling pakai panah. Jadi makanya itu sangat kuat dan gajahnya biasanya juga dipakai baju perang. Nah akhirnya berangkatlah si Abraha itu tadi menuju Ka'bah atau Baitul Haram. Nah di singkat cerita ya, dia langsung berangkat dan dia menemui beberapa orang mencoba menghalangi karena itu tadi niatnya itu jelek gitu. Akhirnya ternyata Abraha bisa mengalahkan dengan mudah, banyak sehingga dia dapat tawanan perang beberapa gitu. Jadi malah semakin kuat pasukannya, sehingga akhirnya dia sampai di daerah yang bernama Al-Mughmis. Nah, di situ dia mengutus salah satu pasukannya untuk menemui pemimpin Quraisy yang menjaga Ka'bah. Siapa? Ada yang tahu pemimpin Quraisy? Ayo, kakeknya Nabi namanya Abdul Muthalib. Oke, betul. Abdul Muthalib. Jadi dia itu memerintahkan panggil ketua suku dari Quraisy, sampaikan kepadanya bahwa kita itu tidak ingin berperang, kita hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Bayangin kan, kita datang ada orang bilang, gue nggak mau perang, gue cuma mau ngancurin rumah lu gitu. Ya kan, pasti kalau kita itu marah ya, dia mengharapkan reaksi kemarahan gitu. Dia mengharapkan reaksi kemarahan dari Abdul Muthalib. Nah akhirnya Abdul Muthalib datang ke tempat tadi Al-Mughmis di pinggiran, udah perbatasan gitu, penyanggah kota Mekah. Dan akhirnya ketika sudah bertemu dengan Abraha, tadi pasukan itu bilang bahwa Abdul Muthalib itu orang yang baik, suka memberi makan, suka menjaga hewan-hewan gitu. Nah, karena Abraha itu tadi melihat Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib itu perlu kita ketahui dia itu sosoknya itu sama ya, seperti maksudnya karena dia kakeknya Nabi, jadi itu kurang lebih fisiknya hampir sama kayak Nabi, yaitu ganteng, putih, gitu ya. Nah itu fisiknya berwibawa. Nah, jadi ada beberapa orang itu yang emang dia punya wibawa, walaupun dia nggak tampan, mungkin dia nggak ganteng, tapi dia punya wibawa, kelihatan, oh, nah dia. Mohon maaf Kak Jaki. Iya. Ini waktunya udah mau, nanti takutnya tiba-tiba putus ya. Nanti join lagi ke link kedua ya. Oh, linknya sama Pak? Beda, nanti dibuat dulu. Oh iya. Nanti diinfokan di WA ya.
Iya Pak, terima kasih Untuk Pak. seluruh peserta juga nanti diharapkan untuk join